Sebelum membahas bagaimanakah watak sebenarnya dari suku Rohingya, mari terlebih dahulu kita mengetahui mereka sebenarnya siapa. Suku Rohingya adalah suku yang berasal dari kerajaan Islam Arakan yang berkuasa di 3 negara, yaitu negara Bangladesh, India bagian timur, dan bagian barat negara Myanmar. Mereka memiliki karakter fisik tulang pipi yang tidak begitu keras, mata yang tidak begitu sipit, dan hidung yang tidak terlalu pesek, serta memiliki corak kulit hitam kemerah-merahan. Suku Rohingya kemudian lebih banyak menghuni daratan negara Myanmar, sampai pada tahun 1948 terjadi ketegangan antara suku Rohingya dan pemerintah negara Myanmar. Hingga konflik tersebut mencapai puncaknya di tahun 2017, yang membuat suku Rohingya banyak yang melarikan diri dari negara Myanmar. Kalaupun ada dari mereka yang bertahan itu pun, hidupnya sangat dibatasi dan terus ditindas di sana. Penindasan ini berupa pembantaian brutal yang dilakukan oleh militer negara Myanmar yang mengakibatkan ratusan korban jiwa, 140.000 lebih orang-orang negara Rohingya diusir secara paksa, dan hancurnya tempat tinggal mereka. Namun kejadian tersebut terjadi bukanlah tanpa alasan. Peristiwa ini disebabkan oleh pembunuhan yang terjadi pada masyarakat lokal negara Myanmar bernama suku Rakhine. Yang pembunuhan tersebut dilakukan oleh 3 orang pemuda suku Rohingya. Akibatnya sendiri pecahlah konflik dengan presiden negara Myanmar saat itu bernama Thein Sein, mendeportasi suku Rohingya keluar secara paksa dari negara Myanmar. Kemudian suku Rohingya kabur ke berbagai negara seperti Indonesia, Malaysia, dan negara Bangladesh. Dan di negara Bangladesh, rata-rata mereka langsung diarahkan ke kamp pengungsian bernama Kutu Palong oleh pemerintah setempat. Kamp Kutu Palong pada awalnya adalah pemukiman para nelayan yang berubah fungsi menjadi kamp pengungsian yang didirikan secara tidak resmi pada tahun 1991. Dari tahun 2017 hingga tahun 2022, suku Rohingya makin banyak yang berdatangan dan berusaha memperluas kamp pengungsian ini. Mereka menebang sekitar 8.000 hektar hutan, serta berhektar-hektar lahan yang mereka klaim secara sepihak untuk menggarap ladang. Disebabkan semakin bertambahnya jumlah pengungsi Rohingya di kamp pengungsian Kutu Palong dan keterbatasan berbagai macam akses, membuat orang-orang Rohingya Kutu Palong banyak hidup di bawah garis kemiskinan. Selama kurang lebih 5 tahun, orang-orang Rohingya mendiami kamp Kutu Palong, mereka yang sehari-hari mengandalkan bantuan dan hasil alam untuk bertahan hidup, telah mengakibatkan masyarakat lokal yang tinggal di sekitaran daerah Kutu Palong menjadi kerepotan. Akibatnya sendiri banyak masyarakat lokal yang tidak terima, karena lama-kelamaan mereka orang-orang Rohingya juga merusak alam sekitar dengan mengeksploitasi sumber daya alam yang diambil secara terus-menerus tanpa batasan, seperti penebangan pohon. Lalu masyarakat lokal juga mengeluhkan berbagai bidang pekerjaan mereka, terutama para petani dan peternak, disebabkan karena kehadiran suku Rohingya semakin banyak. Para petani dan peternak di sana menjadi kesulitan untuk bekerja, karena tempat biasanya mereka mengambil bahan-bahan untuk ternak atau lahan tani telah diambil sebelumnya oleh suku Rohingya. Tidak hanya itu, di dalam kamp Kutu Palong banyak juga dari mereka yang mendirikan geng-geng, dan keberadaan kelompok geng tersebut juga sering mengganggu ketentraman penduduk lokal. Akibatnya sendiri pada tahun 2022 terjadi pembakaran terhadap tempat tinggal mereka di kamp pengungsian Kutu Palong. Pembakaran tersebut diduga dilakukan oleh penduduk asli negara Bangladesh yang sudah tidak tahan dengan kelakuan orang-orang Rohingya. Setelah itu banyak dari pengungsi Rohingya kembali menjelajah negara lain untuk mencari suaka, dan suku Rohingya telah datang ke Indonesia pada tahun 2020 secara masif ke Provinsi Aceh, tepatnya di daerah bernama Lhokseumawe. Kemudian pada tahun 2023 orang-orang Rohingya kembali datang ke negara Indonesia, yang untuk kesekian kalinya kembali merapat ke Provinsi Aceh. Apakah kalian tahu setelah mereka ditampung, karena orang-orang Aceh merasa kasihan sama mereka, apalagi mereka orang-orang Islam,
barulah watak dari tabiat aslinya orang-orang Rohingya ini terlihat. Mulai dari ketika diberi makan mereka pun mempermasalahkannya karena makanannya tidak cukup banyak. Kan nggak tahu diri bangsat, kebayang nggak bagaimanakah banyak dari orang-orang Indonesia yang kesulitan untuk beli beras zaman sekarang, walaupun itu cuma 1 kilo. Setelah ditampung pun orang-orang Rohingya ini juga berusaha melarikan diri dari kamp penampungan. Dan ketika berada di kamp, mereka juga menuntut untuk diberikan kamp pengungsian yang lebih bagus, yang lebih layak seperti rumah komplek mungkin. Tidak hanya itu, di negara Malaysia juga terjadi kejadian serupa, yaitu orang-orang Rohingya setelah ditolong, mereka begitu sulit diatur karena banyak dari orang-orang Rohingya tersebut yang berkeliaran di jalanan meminta-minta sedekah dengan emosian. Selain itu, jumlah angka kelahiran di suku Rohingya terbilang tinggi, ribuan bayi lahir setiap tahunnya di suku ini. Kenapa ya? Mereka kondisinya lagi susah, malahan anak yang diperbanyak. Kalau tidak memungkinkan untuk mengurusnya nanti, pakai saja KB selesai itu. Saat kedatangan mereka pada akhir tahun ini, orang-orang Aceh tidak mau lagi menerima suku Rohingya karena mereka sudah kewalahan mengurusnya. Dan coba kalian lihat, bagaimanakah orang-orang Aceh tetap masih merasa kasihan dengan memberi sembako untuk mereka melanjutkan perjalanan, tapi sembako tersebut justru dibuang. Sebagai sesama umat manusia, apalagi bagi orang-orang Indonesia, sudah sepatutnya kita merasa kasihan kepada orang-orang Rohingya. Tapi lihat dulu keadaan kita sebelum bantu orang, karena banyak permasalahan di negeri ini saja belum selesai. Kemiskinan, pengangguran, lapangan kerja yang semakin sedikit, biaya pendidikan makin mahal, korupsi, jumlah penduduk yang semakin banyak, masihlah belum teratasi dengan baik. Kemudian ditambah dengan permasalahan akan datangnya suku Rohingya, dan masalah-masalah lanjutan di kemudian hari jika kalau mereka memang benar-benar tinggal di negara ini, bisa chaos Indonesia. Lebih baik mereka kembali lagi ke negara asalnya Myanmar, selesaikan dengan dibantu oleh badan organisasi dunia seperti PBB supaya mereka bisa kembali tinggal di tanah nenek moyangnya itu negara Myanmar.